Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara 3 kandidat calon presiden dan wakil presiden, siapa kira-kira yang tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia? Banyak orang yang bertanya kepada saya harus milih siapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, tolong dong diarahkan sama Babe supaya kita nggak salah memilih. Dan di sosial media sudah banyak yang mengungkapkan kriteria-kriteria tentang siapa sih yang layak menjadi presiden Indonesia, siapa sih yang layak dipilih pada 14 Februari 2024. Ada yang menggunakan pendekatan sederhana, yaitu apa? Ya gampang, kira-kira di antara 3 calon itu, kalau kamu punya anak, lahir anakmu ingin seperti siapa? Apakah ingin seperti Pak Anies Baswedan? Ataukah ingin seperti Pak Prabowo? Atau ingin seperti Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Ada juga yang menggunakan pendekatan, pemimpin yang sekarang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad. Maka menggunakan kriteria apa sifat yang dimiliki Nabi Muhammad, yaitu fast ya. Fast itu bisa berarti cepat, satset gitu ya. Bisa juga singkatan, yaitu fatonah ya, orangnya berarti terpercaya, pendidikannya oke gitu ya. Kemudian amanah, kemampuannya juga oke. Kemudian asnya sidik, jujur, dan kemudian tabligh ya, bisa ngajak orang kepada kebaikan. Saya ingin menawarkan yang berbeda ya. Karena sekarang dunia berubah luar biasa ya, perubahannya begitu cepat, orang perlu sehat mental, orang makin perlu sejahtera, maka saya akan menggunakan kerangka yang memang dikembangkan oleh Wellbeing Institute dan juga Harvard University, yaitu tentang SPIRE. Yang pertama adalah huruf S, yaitu spiritualitas. Ini kayaknya juga bisa digunakan kerangka untuk menilai presiden. Siapa di antara 3 kandidat itu yang spiritualitasnya paling bagus? Spiritualitas bukan hanya masalah ibadah ritual ya. Spiritualitas itu juga berhubungan dengan memaknai kehidupan ya, kemudian menghargai kehidupan ya, bahwa apa yang dilakukan itu bukan mengejar jabatan ya, tapi pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa itu adalah amanah, kepemimpinan itu amanah, bukan sesuatu yang dikejar-kejar ya, bukan ambisius untuk menjadi pemimpin dan kemudian bangga dengan kepemimpinannya, tetapi spiritualitas yang dimaksud di sini adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah amanah dari Sang Maha Kuasa dan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Spiritualitas. Yang kedua, P, physical, kesehatan. Siapa di antara 3 kandidat itu yang menurut Anda paling sehat? Ya, yang paling fit, paling bugar, yang bisa memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Kalau melayani warganya selalu siap. Kenapa? Karena fit, bugar, sehat gitu. Kemudian I-nya itu intelektual. Siapa di antara 3 kandidat itu yang intelektualitasnya paling tinggi, yang pendidikannya oke ya, yang kemudian otaknya itu sering dipakai gitu ya, yang kemudian dia juga sering mengungkapkan gagasan-gagasan yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak asal asbun, tidak asal omon-omon gitu ya. Siapa di antara 3 kandidat itu yang menurut Anda intelektualitasnya paling tinggi? Kemudian relasi. Siapa di antara ketiga itu yang relasinya paling banyak? Karena Indonesia itu negara besar, termasuk 5 negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak. Maka relasi atau hubungan internasionalnya harus luas. Tidak hanya jago di Indonesia, tidak hanya jago di kandang, tapi dia juga diakui di Asia, diakui di Eropa, diakui di Amerika, diakui di Afrika, diakui di Australia gitu ya. Kenapa? Relasinya luas. Di sana dia punya hubungan, punya kedekatan dengan orang-orang dari berbagai negara. Dan yang terakhir adalah emosional. Siapa di antara 5 kandidat itu yang emosionalnya stabil, yang emosinya stabil, gak meledak-ledak, gak gampang marah, gak gampang tersinggung, tetap kalem, cool ketika menghadapi tekanan-tekanan. Saya menawarkan itu kriteria menjadi presiden di tahun 2024, yaitu SPIRE, spiritual, physical, intelektual, relasional, dan kemudian emosional. Yang tidak memenuhi 5 persyaratan ini, atau mungkin skornya di bawah 5, skala 1 sampai 10, maka dia tidak layak menjadi presiden. Siapa menurut Anda yang skornya di bawah 5 dan siapa yang menurut Anda skornya yang paling tinggi? Pilihlah skornya yang paling tinggi, dan skornya yang paling rendah abaikan, jangan dipilih. Kenapa? Karena mengantarkan kita susah, tidak sejahtera, dan membuat kita nanti sibuk memikirkan presiden kita, bukan presiden memikirkan rakyat. Di antara 5 kriteria ini, menurut Anda siapa yang paling tepat? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.